Saya masalah islah. Tidak ada orang tidak mau islah. Cuma supaya perlu dipahami, ada pendirian badan hukum baru pada tanggal 11 Juli 2014 pada hari Jumat jam 11.30. Itu pertama. Kedua, oknum tersebut menggugat Nahdlatul Wathon 1953. Ada gugatan. Kami pernah dikumpulkan di Kemenkumham dan kita minta untuk mengakui Nahdlatul Wathon Maulana Syekh 1953, tapi oknum tidak mau. Dia menolak dan mengajukan gugatan PK. Itu makanya terjadi MA. Terjadilah MA. Setelah kalah PK baru mengatakan islah. Kenapa tidak dari awal? Yang kita pertanyakan kenapa tidak dari awal? Makanya saya tidak mau menjawab. Yang terpenting adalah mengakui kesalahan. Mendirikan Nahdlatul Wathon baru. Mengakui diri salah. Seseorang tidak bisa dimaafkan sebelum mengakui diri salah. Seorang muslim yang baik, seorang agama yang mengetahui agama yang baik harus bisa mengakui diri salah. Siapapun itu. Dan ini kita memakai prosedur muktamar. Muktamar ke-14 di Mataram itu sudah clear sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Wathon. Kita sudah memakai itu semua. Dan itu sudah selesai. Kenapa tidak bersama dari awal? Kenapa harus mendirikan Nahdlatul Wathon baru pada tahun 2014? Kenapa harus ada sidang? Kenapa harus ada MA? Kenapa harus mempidanakan ketua umum pada saat itu, yaitu umi saya Hajah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid, dipidanakan, mau dipenjarakan. Kalau memang mau baik, kenapa tidak dari awal baik? Kami sangat membuka diri untuk islah, cuma mari dengan cara yang baik. Kalau pas mentok ada maunya baru islah, yaitu karena ada maunya, bukan ikhlas. Sementara berjuang di Nahdlatul Wathon, di semua majelis sering saya sampaikan, berjuang di Nahdlatul Wathon, apapun yang kita lakukan harus dimulai dari hati. Dimulai dengan hati yang baik, dimulai dengan hati yang bersih, barulah kita bisa melangkah dengan baik. Di saat kita belum bisa dengan hati yang baik, hanya perkataan, lisanul hal laisa min lisanil maqal. Itu beda. Ucapan beda dengan hati, itu munafik namanya. Jadi sebuah ucapan harus dimulai dari hati. Ya, jadi kita sudah tetap baik. Saya juga tidak pernah frontal, saya juga tidak pernah marah, saya dicaci maki juga santai saja. Yang penting kita berjuang di Nahdlatul Wathon dengan semangat pendiri Nahdlatul Wathon. Bagaimana Nahdlatul Wathon ini bisa daiman abadan. Jadi kalau masalah Nahdlatul Wathon tadi kenapa tidak satu? Nahdlatul Wathon tidak pernah pecah. Itu yang perlu dipahami. Nahdlatul Wathon tahun 1953 tidak pernah pecah. Tidak ada kata perpecahan. Nahdlatul Wathon itu tetap satu. Yang didirikan oleh Ninidah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sudah clear. Beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Cuma ada oknum yang mendirikan Nahdlatul Wathon baru dengan pendirian, ada akte notarisnya. Pada hari Jumat jam 11.30 11 Juli 2014 itu ada. Kenapa kita harus mendirikan? Kenapa kita tidak baik-baik? Kalau kita mau flashback, Nahdlatul Wathon 2014 itu dulu-dulunya ada oknum juga yang mendirikan Nahdlatul Wathon reformasi. Kalau kita mau flashback akan banyak keributan yang kita akan temukan di masa lampau. Cuma katanya jangan bahas masa lalu. Ya sudah, kami tidak bahas. Cuma perlu Gosami paham bahwa Nahdlatul Wathon ini tidak pernah pecah. Nahdlatul Wathon ini memang satu, dari sejak zaman pendirinya sampai detik ini satu. Cuma ada oknum yang mendirikan Nahdlatul Wathon baru pada hari Jumat 11 Juli 2014. Itu yang membuat gaduh di Kemenkumham dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana? Kita akan masukkan yang telah mengaduk-aduk masalah di dalam organisasi. Kenapa tidak dari awal kita baik-baik? Ya, jadi sekali lagi Nahdlatul Wathon itu tidak pernah pecah. Jadi yang bilang Nahdlatul Wathon itu pecah salah. Nahdlatul Wathon 1953 tidak pernah pecah.
Ya, jadi berkas sudah lengkap dari sejak zaman pendirinya, dari lembaran berita negara, dari akte pertama Nahdlatul Wathon ada pada kami. 1953 sampai hari ini. Akte ke akte, muktamar ke muktamar sudah jelas dan sudah luar biasa kami menjaga muruah dari pendiri Nahdlatul Wathon, sudah luar biasa kami menjaga muruah dari Nahdlatul Wathon. Kalau memang dari awal mau baik, kenapa kita harus merusak muruah tersebut dengan mendirikan Nahdlatul Wathon pada tahun 2014? Itu pertanyaan saya kembali. Dan sekali lagi, sesuatu kalau memang dibilang ada konflik, yang membuat konflik siapa? Perlu dipertanyakan. Yang membuat konflik apakah sudah mengakui kesalahannya? Apakah sudah meminta maaf dan lain sebagainya? Bukan kepada saya. Bukan kepada saya. Saya orang biasa, saya hanya merbot di Nahdlatul Wathon, hanya nama saya saja terpilih menjadi ketua umum. Saya ini merbot, sama dengan merbot masjid, sering saya jelaskan. Merbot sebuah masjid, masjidnya itu kotor, saya sebagai merbot pasti membersihkan. Misalnya ada yang bawa bayi, bayinya pipis di masjid atau musola, ya saya bersihkan, itu tugas saya sebagai merbot. Untuk selalu masjid atau wadah peninggalan dari pendiri Nahdlatul Wathon ini jangan dikotori. Kita tetap membersihkan. Dibilang kompak, utuh bersatu, selangkah seayun, sila. Kita kompak, utuh bersatu, selangkah seayun, semua kita mau. Cuma kenapa ada penuntutan? Dan kita sudah minta jangan penuntutan tapi dituntut juga kita, terjadilah PK. Kami menghadapi sidang selama corona. Alhamdulillah pada bulan Mei diketok oleh MA dan kita menang. Itu kita digugat. Kalau mau islah kenapa ada penggugatan? Why? Kenapa? Kita ahli agama, semua tahu agama, kita alumni pesantren, kita tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil, kita tahu. Kita tahu semua. Jadi istilah saya jangan ada ego di antara kita lah. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Jangan hanya pernyataan dipakai untuk sebagai pencitraan, untuk sebagai memancing, ya. Karena sudah beberapa kali islah terjadi dan kami dibohongi. Bukan sekali. Sudah terjadi berkali-kali di saat momen-momen tertentu, ya. Jadi mari mengakui diri. Ya itulah Nahdlatul Wathon. Sekali lagi saya minta semua pengurus untuk menjaga muruah Nahdlatul Wathon, khususnya pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau sudah mendirikan Nahdlatul Wathon, ya. Tapi ada oknum yang mendirikan lagi, ya itu janganlah. Beliau sudah luar biasa. Nini Maulana saya sudah luar biasa. Dan sekali